Pemirsa, terkait soal kegaduhan Kabinet Kerja akibat saling serang antar menteri di ranah publik akibat saling kritik kebijakan, Presiden Jokowi menyampaikan setiap menteri harus satu visi dengan Presiden dan tidak mengulang kembali saling kritik kebijakan masing-masing. Saya sampaikan yang namanya kabinet itu solid, sudah. Yang prinsip satu harus sesuai dengan visi Presiden, udah. Apakah Pak Presiden akan memanggil para menteri? Ya, pemirsa, itu tadi statement terbaru dari Presiden Joko Widodo hari ini yang dinyatakan di Palembang, Sumatera Selatan. Saya akan kembali lagi ke Pak Said Didu. Pak Said Didu, beberapa kali Anda tadi menyebut ada 9 gelar yang diberikan oleh seorang Rizal Ramli kepada Sudirman Said. Setelah beberapa kali mengalami friksi dengan Rizal Ramli, adakah upaya dari Pak Sudirman untuk kemudian mencoba memperbaiki hubungan ataukah mungkin menjadwalkan ulang beberapa permintaan atau undangan yang batal yang tadi kita bahas sebelumnya? Saya katakan kami menerima undangan resmi itu 3 kali. Setelah itu tidak ada undangan. Yang terjadi adalah menyatakan terus Menteri Sudirman Said tidak pernah berkoordinasi. Tapi kita membacanya bahwa koordinasi ini berjalan terus karena terkait saya katakan sebagian besar masalah SDM itu substansi SDM dibahasnya di Menko Perekonomian. Nah, kan Presiden tahu bahwa itu memang sebagian besar di Menko Perekonomian. Jadi kalau ada yang mencap bahwa Sudirman Said tidak berkoordinasi dengan Menko, sebentar dulu. Berkoordinasi. Oke. Itu dilakukan koordinasi. Nah, sekarang apakah ada upaya-upaya? Saya tahu persis beliau ingin sekali membangun komunikasi, tapi selalu kalau ketemu di apapun itu adalah upaya istilahnya ada nada-nada merendahkan teman sejawat. Seperti apa sih Pak Said Didu, kalau boleh digambarkan merendahkannya seperti apa sih? Seperti kata-katanya, jangan coba saya mendapatkan ini bahwa udahlah, jangan usah saya buka di publik karena nanti jadi debat lagi. Tapi menurut saya, marilah membangun komunikasi teman sejawat, teman setara, saling menghargai. Karena karakter ini tidak cocok di kabinet. Kalau di luar boleh saja, tapi kalau sudah dalam kabinet itu sama-sama posisinya. Jadi ya, sebagai contoh saja yang publik tahu bahwa dengan ininya Pak Rizal Ramli kan menyatakan suruh Pak JK datang ke sini saya berdebat. Itu kan menunjukkan jangankan menteri dengan wakil presiden aja pun dia seakan-akan lebih hebat daripada wakil presiden. Maksud saya ini harus pendekatan semua. Saya berharap bahwa ini habis energi, Mbak. Habis energi hanya karena ego dan terus terang merugikan rakyat. Karena rakyat dipecah belah dengan opini sebenarnya yang sebenarnya mungkin saja tujuannya semua baik, tapi lebih banyak karena tadi bayangkan betapa produktifnya Pak Rizal Ramli itu sampai sudah 9 gelar baru beberapa bulan kepada teman sejawatnya. Oke, Pak Said Didu, tadi kalau kita sempat membahas dengan Mas Adi, ini kemudian bisa menjadi perdebatan di publik karena memang ini tidak selesai di rapat kabinet. Nah, sebenarnya permasalahan atau kritikan-kritikan yang diungkapkan oleh Pak Rizal Ramli itu berakhirnya seperti apa sih sebenarnya di dalam rapat kabinet, dan di mana posisi Presiden ketika menengahi ada dua menteri yang tidak satu visi? Saya tidak bisa membahas itu karena saya bukan ikut sidang kabinet. Saya juga paham apa yang dikatakan Pak Adi Mazhardi tadi, bahwa bisa saja karena tidak tegasnya arahan, maka masing-masing menteri menafsirkan. Sehingga seperti umpamanya kata-kata jangan gaduh. Mungkin saja ada menteri menyatakan ini belum gaduh, tapi menurut orang sudah gaduh. Ya kan? Jadi menurut saya kata-kata klise yang ini kelihatannya nggak cocok nih. Harus kata-kata tegas gitu loh. Bahwa ini saya udah seperti sidang kabinet terakhir itu sudah clear sekali bahwa 2 konsep dipaparkan bersama tentang masalah ya. Kan berkali-kali sidang kabinet terbatas terakhir 2 konsep itu dimunculkan. Dan Presiden sudah menyatakan tidak boleh ada lagi yang bicara karena semua substansi sudah saya terima. Biarkan saya mengambil keputusan. Kira-kira begitu arahan ininya, kira-kira begitu. Nah, ini beberapa hari tahu-tahu Kementerian Maritim mengumumkan bahwa pemerintah sudah mengambil keputusan. Sampai kami semua bingung, pemerintah siapa? Karena yang harus menandatangani POD itu adalah Menteri SDM.
diceklah ke istana, istana juga tidak tahu. Jadi ini pemerintahan siapa? Apakah memang ada pemerintahan pimpinan Pak Riza Ramli? Kan nggak ada gitu dia. Nah ini kayak seperti ini. Jadi nah itu resmi loh. Jadi kalau ada yang membantah bahwa tidak, itu resmi dari pernyataan Biro Humasnya Kementerian Kementerian Kemenko Maritim. Nah hal seperti ini jadi saat itu betul-betul merasa semua dilangkahi. Kok ada menteri mengumumkan keputusan pemerintah yang sebenarnya sedang ditangani presiden. Oke. Baik, Pak Said Didu, ini saat ini permasalahan perdebatan ini sudah terlanjur ada di publik sudah mengetahui dan bahkan kemudian merunut dari tahun 2015 ini sudah terjadi beberapa kali. Kira-kira apa tindakan yang akan diambil oleh Sudirman Said setelah ini? Saya tahu persis beliau tidak akan, sebenarnya itu kan persetujuan POD sebenarnya kan Oktober sudah harus disetujui karena itu hanya terhadap POD sebelumnya. Tapi beliau, saya tahu persis kalau hal strategis itu pasti minta saran presiden, minta pendapat presiden, Pak ini gimana arahannya. Nah tapi ada debat saat itu muncul bahwa ada pendapat bahwa di darat itu pun dengan asumsi yang selalu diganti-ganti asumsinya, diganti-ganti proposalnya. Nah terus ditunjuklah konsultan menyatakan bahwa itu sependapat bahwa lebih bagus kalau di laut. Nah di rapat masih diberikan kesempatan kepada Pak Riza Ramli untuk menyampaikan proposal lain. Nah presiden ngambil keputusan, oke, jangan ada yang bicara lagi, keputusan ada di tangan saya, gitu kan, kira-kira begitu. Nah menurut saya begini, ke depan menurut saya kalau sudah masuk proses kabinet, berhentilah berdebat di luar. Kalau belum masuk proses pengambilan keputusan di kabinet dalam ini presiden, silakan berdebat substansi. Tapi dengan menjaga etika, saling menghormati, jangan masuk ke ranah pribadi. Ini kan sudah masuk ke ranah pribadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Said Didu untuk waktunya dan informasinya bersama kami di Prime Time Talk. Pemirsa, itu tadi Said Didu, staf khusus Menteri ESDM. Saya kembali ke narasumber yang ada di studio, saya ke Mas Adi. Mas Adi, ini kalau kemudian kembali lagi saya ke pernyataan bahwa Presiden sebenarnya sudah mengeluarkan pernyataan bahwa tidak ingin lagi ada gaduh di publik, tidak ingin lagi ada menteri yang kemudian kelihatan di depan publik tidak satu visi. Nah, kira-kira apa yang bisa membuat Pak Riza Ramli tidak akan lagi mengeluarkan statement-statement seperti ini di luar? Saya melihat begini ya, apa yang dilakukan oleh Riza Ramli ini kan untuk kepentingan orang banyak. Tadi sudah sangat jelas Presiden mengatakan harus sesuai dengan visi Presiden. Visi Presiden apa sih? Nawacita. Nawacita berbasis apa? Konstitusi. Pasal 33 itu untuk kemaslahatan orang banyak, untuk sebesar-besarnya, untuk terutama kan yang selalu disampaikan ini untuk manfaat untuk masyarakat setempat yang memiliki multiplier effect. Itu pasti di darat. Nah kemudian ada pernyataan dari Menko Maritim bahwa pemerintah cenderung akan memilih di darat. Memang keputusan itu bukan dari Presiden, keputusan itu dari Menteri SDM yang menentukan di darat atau di laut. Tetapi kan dari percakapan, pasti seorang Riza Ramli nggak mungkin lah nyelonong sendiri mengatakan bahwa pemerintah tanpa persetujuan Presiden. Oke, Anda mau mengatakan bahwa sebenarnya ungkapan dari Riza Ramli ini disetujui oleh Presiden? Nah, cuma kemudian kan datanglah yang namanya Johan Budi, temannya Teten Mas Duit, temannya Eri Riana, temannya Kuntoro, temannya Sudirman Said mengatakan bahwa Presiden belum setuju soal ini. Padahal Presiden waktu itu masih ada di Aceh, dia nggak ikut ke Aceh, dia mengatakan hal seperti itu. Jadi ini akan menambah kegaduhan baru, karena Johan Budi yang nggak ngerti apa-apa tiba-tiba masuk mengatasnamakan Presiden juru bicara, padahal dia staf komunikasi. Artinya Presiden tidak bisa bicara sendiri sehingga pinjam mulut Pak Riza Ramli atau bagaimana? Saya nggak ngerti juga, tapi kira-kira apa yang disampaikan oleh Riza Ramli selama ini kan juga yang selalu disampaikan oleh Presiden. Selalu untuk kepentingan rakyat, visi Presiden, nawacita dan seterusnya. Nah kemudian mengenai masalah Sudirman Said,
Jadi jangankan Rizal Ramli, presiden aja kan dilawan. Ketika presiden mengatakan ini akan dibahas nanti 2018, Sudirman Said tiba-tiba ngomong bahwa mengklarifikasi pernyataan presiden. Kan ada mengklarifikasi, maksudnya itu gimana pernyataan presiden diklarifikasi oleh menteri. Ini kan arogan sekali, ini nggak jelas. Jadi bosnya Sudirman Said itu sebetulnya siapa sih? Pasti menurut saya pasti bukan presiden. Ada yang lebih tinggi dari itu yang dia takuti di luar kepresidenan. Saya ingin pindah ke Mas Gun-Gun. Ini memang beberapa kali kita dengar ada teori bahwa kegaduhan ini seperti disengaja oleh Jokowi karena tidak mampu menghadapi tekanan beberapa menteri yang kemudian sepertinya membawa kepentingan kelompok. Anda membacanya seperti apa teori ini? Tadi kan saya sudah bilang bahwa ini bukan hanya problem komunikasi politik tapi juga relasi kuasa kan. Itu sebenarnya itu yang saya maksud. Bahwa pasti presiden akan selalu banyak tekanan. Dan salah satu mekanisme dalam mekanisme pertahanan diri itu adalah upaya untuk membangun, ya kan, jangkar-jangkar kekuatan. Tetapi ketika misalnya jangkar kekuatan itu nanti backfire pada presiden karena proses manajemen konflik yang tidak matang, itu akan berbahaya juga bagi presiden. Maksud saya, oke lah kalau kita berbicara misalnya dengan satu sudut pandang yang berbeda, bahwa Pak Rizal Ramli misalnya ini menjadi bagian juga dari game politiknya Pak Jokowi misalnya. Misalnya kalau skenario itu yang dipakai, itu juga kemudian harus memperhatikan framing waktu dan tempat. Maksud saya timing tahun kedua dan tahun ketiga sekali lagi. Dan mungkin tidak bisa digunakan berkali-kali mungkin ya. Begini, proses desakan atas kebijakan pro rakyat itu mungkin lebih diintensifkan itu di tadi kabinet ya. Sehingga kemudian proses yang kemudian itu akan melebar dengan dikonsumsi secara multi interpretasi oleh publik itu tidak terjadi seperti sekarang. Oke, kita sebenarnya dapat satu nilai ya dari perdebatan yang saya sebut dialektika relasional tadi, yaitu soal bahwa sekarang mungkin yang tadinya itu hanya dikonsumsi oleh atenti publik berperhatian dan elit, sekarang sudah mulai terpapar juga di media sosial dan media mainstream seperti kita diskusikan sore hari ini. Tetapi saya melihat itu tidak akan berpengaruh signifikan pada produktivitas gitu loh. Tadi kan Mas Adi sudah berkali-kali bilang. Berpengaruh untuk membuat isunya kemudian bergeser lebih pro rakyat tidak? Betul, makanya untuk menjadi pro rakyat itu ternyata tidak berpengaruh signifikan juga gitu. Makanya pada akhirnya kan tetap pembuatan kebijakannya itu yang kemudian akan berpengaruh besar pada rakyat. Kalau debat-debat seperti ini, apalagi misalnya melalui media sosial, itu sudah nanti bisa attacking campaign nanti dari beragam pihak, termasuk juga bisa saja itu menjadi disebar, ada diseminasi yang sifatnya propagandis ya, oleh propagandis maksud saya. Sehingga tujuan dari game politik yang sebenarnya adalah untuk kemudian keluar dari tekanan, relaksasi dari tekanan, dari beragam raksasa-raksasa pemain politik dan bisnis Indonesia itu kemudian akhirnya backfire pada presiden. Sekarang orang benar akan bertanya, apakah perdebatan kalaupun memang skenario seperti itu menguntungkan produktivitas kinerja atau tidak, kan pada akhirnya indeks kinerjanya yang akan dilihat. Makanya sekarang saya melihat setelah 1 tahun turbulence ya politik dan tentu pola hubungan itu sekarang nggak bisa lagi terus begini. Presiden harus ambil kendali manajemen konflik untuk memastikan bahwa kabinet kerja ini berorientasi pada capaian. Gitu. Bagaimana caranya presiden akan bisa melakukan itu dengan menteri-menteri yang kita saksikan saling silang pendapat selama 2 tahun terakhir. Nanti kita akan bahas lebih rinci di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.